Masjid ajaib. Biasanya itulah bagi para pengunjung menyebut tempat ini. Bahkan ada yang menyebutnya bahwa pembuatan masjid ini dibuat oleh makhluk halus yang bernama jin. Namun, apakah benar masjid ini dibuat oleh jin? Berikut penjelasannya. Masjid Tiban ini sebenarnya adalah pondok pesantren Salafiyah Biharul Bahri As-Sali Fadli Rahmah. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1963 lalu oleh Romo Kiai Ahmad. Awalnya, lokasi pondok pesantren itu merupakan komplek kediaman Romo Kiai. Pembangunan pondok pesantren sudah dimulai sejak tahun 1987 dan berlanjut hingga tahun 1992. Meski demikian, pembangunan masjid ini masih terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Bangunan pondok pesantren yang kemudian lebih dikenal dengan Masjid Tiban ini memiliki luas mencapai 8 hektar. Pembangunan masjid ini dilakukan sebagaimana mestinya dengan melibatkan para santri. Konon, seluruh proses pembangunan mulai dari pembuatan batu bata, pembuatan hiasan masjid, hingga pengadukan semen dikerjakan secara manual oleh para santri. Hal inilah yang mungkin membuat masyarakat tidak melihat adanya aktivitas pembangunan karena dikerjakan langsung oleh warga internal pesantren. Masjid Tiban Malang ini tergolong masjid indah dan megah. Bangunan utamanya memiliki 10 lantai dengan masing-masing fungsinya. Adapun lantai 1 dan 4 digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan harian para santri. Lantai 5, 6 digunakan untuk ruang keluarga. Lantai 7 dan 8 digunakan sebagai pertokoan yang menjual kebutuhan santri dan dikelola oleh santriwati. Sementara lantai 9 masih dalam tahap penyelesaian dan lantai 10 digunakan sebagai rooftop, lift atau tangga menjadi akses untuk menuju ke masing-masing lantai. Gaya arsitektur Masjid Tiban Malang merupakan perpaduan dari arsitektur Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Ornamen-ornamen yang dipadukan dari 3 kebudayaan itu membuat Masjid Tiban tidak terlihat layaknya sebuah masjid. Bangunan utama komplek pondok pesantren ini memiliki luas 1,5 hektar. Pada ruang utama Masjid Tiban terdapat taman yang besar serta terdapat akuarium yang berisi ikan air tawar. Dan saking indahnya bangunan masjid tersebut, mitos masjid ini dibangun oleh jin sebagaimana disampaikan sebelumnya. Masjid ini diwarnai mitos dibangun oleh jin dalam waktu semalam hingga tiba-tiba ada.
Namun, mitos ini dibantah langsung oleh pihak pesantren. Disebutkan semua proses pembangunan dilakukan secara transparan. Proses pembangunan masjid yang hanya melibatkan para santri dan penduduk sekitar menjadi salah satu alasan mengapa tidak banyak orang yang tahu terkait proyek ini. Terlebih, dalam proses pembangunan, alat-alat yang digunakan termasuk alat-alat tradisional. Bantahan terhadap mitos itu juga disampaikan pengurus masjid melalui tulisan besar yang dipasang di masjid. Berikut bunyi tulisan tersebut. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah pondok Tiban, pondok yang muncul sendiri dibangun oleh jin, itu tidak benar, karena bangunan ini adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Asali Fadlalir Rahmah yang murni dibangun oleh para santri dan jemaah warga sekitar. Bahkan, pendanaan dalam pembangunan Masjid Tiban ini juga dilakukan secara transparan. Pendanaan berasal dari sumbangan para jemaah pondok tanpa campur tangan pihak luar. Selain dari itu, dalam salah satu pedoman pembangunan masjid disebutkan bahwa dalam membangun masjid dilarang adanya sikap minta-minta, tamak atau rakus, dan tidak hutang. Bangunan masjid berornamen Timur Tengah dengan warna dominan biru dan putih itu memang berada di tengah-tengah pemukiman yang padat. Jarak dari jalan raya menuju lokasi sekitar 1 kilometer. Namun, karena bentuk bangunannya menjulang tinggi, orang bisa langsung melihatnya dari jalan raya. Sedangkan lokasi masjid ini berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Gang Anggur nomor 10, RT 7 RW 6, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Masjid tersebut kini juga kerap dikunjungi masyarakat yang penasaran dengan masjid tersebut. Oleh sebab itu, sepanjang jalan menuju lokasi kini dipenuhi para pedagang dari masyarakat sekitar masjid. Sementara kendaraan besar harus parkir di pinggir jalan raya. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa Masjid Tiban ini penuh dengan keanehan yang dipercaya masyarakat sekitar. Salah satunya adalah masjid ini dibangun oleh jin. Masjid sekaligus pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlalir Rahmah dipercayai dibangun oleh ribuan pasukan jin. Masjid itu dipercaya tiba-tiba muncul di tengah pemukiman yang padat penduduk. Konon masyarakat sekitar juga tidak pernah mengetahui aktivitas pembangunannya.
Karena itu, masyarakat sekitar kemudian menyebut masjid ini sebagai Masjid Tiban, artinya masjid yang muncul secara ajaib atau tiba-tiba dan bernuansa kegaiban. Bahkan diyakini dibangun dalam waktu 1 malam. Cerita dari mulut ke mulut ini semakin menguatkan kepercayaan kalau Masjid Megah berlantai 10 itu dibangun oleh tentara jin. Pengunjung berdatangan dari berbagai penjuru daerah, meyakini kalau proses pembangunannya hanya dikerjakan dalam waktu 1 malam. Mereka berduyun-duyun ingin melihat langsung pembangunan masjid tersebut. Memang lazimnya sebuah masjid di kampung, pasti proses pembangunannya akan melibatkan masyarakat sekitar. Biasanya mereka mengajak bergotong royong untuk pengecoran atau pekerjaan lainnya. Tetapi Masjid Tiban sama sekali tidak melibatkan warga sekitar. Menurut salah seorang penduduk yang berkata, dulunya saat membangun masjid memang tertutup. Jadi saat dibuka sudah setengah jadi. Warga juga melihat mobil kol masuk membawa bahan bangunan. Tetapi sepertinya tidak banyak. Kalau alat berat memang tidak pernah ada. Tapi tiba-tiba sudah jadi bangunan besar. Masjid Tiban atau pondok pesantren ini dirancang sendiri oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdaluddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam. Setiap kamar yang akan dibangun atas petunjuk dari salat istikharah Romo Yai Ahmad. Pembangunan selalu menunggu istikharah hingga urusan ukuran kamar, ornamen, warna cat dan hiasan yang digunakan. Setiap kamar dipercaya memiliki manfaat sendiri-sendiri. Manfaat itu juga menunjukkan keikhlasan orang-orang yang membangun. Semakin ikhlas, semakin memberikan manfaat kepada orang lain. Pembangunan kamar atau ruangan dengan segala desainnya dibiayai oleh para jemaah. Mereka mengerjakannya secara gotong royong sesuai kemampuan. Ada yang hanya membantu tenaga, serta ada pula yang membantu biaya. Pada tahun 2015 saja, ada sekitar 325 santri yang menetap bersama keluarganya. Mereka tinggal di lingkungan pesantren sambil terus mengembangkan usaha pesantren. Sementara jumlah santri yang tidak menetap jumlahnya mencapai ribuan. Pihak pengelola menolak Masjid Tiban disebut sebagai lokasi wisata. Mereka lebih senang sebagai pondok pesantren. Karena itu, di beberapa sudut tertulis permintaan kesadaran para pengunjung agar bersikap selayaknya di pesantren, bukan di tempat
wisata. Pengunjung diminta mengenakan pakaian sopan, berjilbab bagi yang muslim, dan menjaga kebersihan. Sepanjang menyusuri komplek Masjid Tiban akan menemukan kamar-kamar dengan desain arsitektur yang beragam nuansanya. Secara ilmu arsitektur memang menggabungkan berbagai unsur seperti Cina, Eropa, dan Timur Tengah. Semoga dengan penjelasan itu tadi, kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang akan menyekutukan Allah, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah.